Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'matuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah dan kenikmatan yang telah kita terima, yang tidak terhitung banyaknya. Dan insya Allah dengan rasa syukur ini akan menambah hadirnya nikmat-nikmat yang lain kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetaplah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku semuanya yang berbahagia. Dari ayat tadi, surat Ar-Rum ayat 21, tersurat makna bahwa kita diciptakan secara berpasang-pasangan dari jenis kita sendiri, supaya kita membentuk suatu ikatan keluarga yang akan menciptakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Juga Allah menciptakan kita untuk berkasih sayang, cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, sehingga dalam hubungan kita ini tercipta rasa selalu ingin berhubungan satu dengan yang lain untuk membentuk sebuah silaturahmi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Idul Fitri. Hari kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kebersihan. Di mana dalam adat kebiasaan, terutama di Indonesia, berkembang budaya halal bihalal yang dikemas dalam bentuk silaturahmi di antara kita. Tentu hal ini sangat terkait erat dengan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai sosial, nilai-nilai saling menyayangi dan saling menghormati. Halal bihalal berarti boleh dan boleh, yang dimaknakan berlawanan dengan kata haram. Dengan halal bihalal kita akan melepaskan masing-masing dari kesalahan dan kekurangan yang selama ini kita berbuat untuk orang lain. Dengan halal bihalal kita akan terbebas dari dosa karena saling meminta dan memberi maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang tercinta, halal bihalal diwujudkan dalam bentuk silaturahmi ini memiliki banyak sekali manfaat, banyak sekali keberkahan, dan banyak sekali keutamaan. Adapun keberkahan, keutamaan, dan kemanfaatan
daripada silaturahmi dalam Hari Raya Idul Fitri yang disebut halal bihalal tersebut antara lain adalah 1. Sebagai sarana memperbaiki hubungan. Yang selama pergaulan kita sebelum ini mungkin ada kesalahpahaman, ada kerenggangan, ada keretakan. Maka dengan momen halal bihalal dan bersilaturahmi di dalamnya memberi kesempatan untuk kita saling memahami, saling memberi, saling meminta maaf, dan membuka lembaran baru yang bersih dan suci untuk melanjutkan hubungan yang lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Silaturahmi juga dapat sebagai sarana untuk memperkuat tali persaudaraan, menguatkan ikatan sosial dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman, dan dengan komunitas kita. Karena mungkin selama ini kita jarang untuk berjumpa, jarang untuk bertemu, jarang untuk berbincang-bincang. Dan dengan halal bihalal kita bisa meluangkan waktu untuk hal-hal tersebut. Saudaraku, halal bihalal dengan silaturahmi juga sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan moral, menerima dan memberikan nasihat-nasihat yang bijak, memberikan bantuan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Silaturahmi dalam Hari Raya Idul Fitri juga akan menghapus dosa. Dalam hadis Nabi riwayat Abu Dawud mengatakan, tidaklah dua orang muslim bertemu dan bersalaman, kecuali keduanya diampuni dosanya sebelum keduanya berpisah. Inilah rahmat Allah. Dalam silaturahmi, kita akan dihapus dosa-dosa kita karena hubungan yang kurang baik. Adapun manfaat berikutnya dari silaturahmi adalah dengan silaturahmi bisa membuat umur kita menjadi panjang, usia kita menjadi panjang. Dengan bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita rindukan, maka membuat rasa senang, membuat rasa gembira, membuat rasa bahagia yang insya Allah akan membuat kita menambah umur kita, menambah usia kita. Sabda Nabi dari hadis riwayat Tabrani, silaturahmi akan menambah umur, sedangkan sedekah yang sembunyi-sembunyi akan meredam murka Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, silaturahmi juga sebagai sarana pembuka rezeki. Rezeki tidak selalu diartikan sebagai materi, tetapi rezeki bisa juga dimaknai sebagai suatu kesehatan, kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, bahkan bisa dimaknai bertemu dengan jodohnya. Bapak Ibu yang berbahagia, silaturahmi juga bisa memberikan manfaat dengan rasa kebahagiaan, kepuasan spiritual, kepuasan emosional yang mendalam. Karena dalam silaturahmi tercipta diskusi-diskusi, tercipta cerita-cerita yang lucu, tercipta gelak tawa bersama yang akan membawa pada kebahagiaan, pada kepuasan emosional dari kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tapi perlu diingat bahwa silaturahmi akan memberikan manfaat, barokah, dan akan memberikan keutamaan sebagaimana tersebut di atas jika memenuhi syarat sebagai berikut.
Hendaknya silaturahmi dilakukan dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus, niat yang murni, tidak diembel-embeli dengan niat-niat yang kurang baik. Kemudian silaturahmi hendaklah kita menjaga untuk saling menghormati satu dengan yang lainnya. Jangan ada penghinaan, jangan ada kata-kata yang kurang enak didengar. Juga dalam silaturahmi, hendaklah kita selalu saling memberikan kasih sayang, saling niat untuk saling membantu, saling tolong-menolong. Sikap-sikap yang harus dihindari dalam silaturahmi adalah antara lain sifat sombong, sifat menang sendiri, sifat riak memamerkan, sifat riak membanggakan diri, dan menghina yang lain, mencari keuntungan pribadi, serta pilih-memilih dalam bersilaturahmi. Tujuan silaturahmi akan tercapai dengan bisa mempererat hubungan di antara kita, membangun kebaikan di antara kita, dan menciptakan keharmonisan, keselarasan dalam kehidupan kita. Demikianlah manfaat-manfaat silaturahmi dan hal-hal yang penting perlu kita lakukan dalam sebuah silaturahmi. Semoga bermanfaat. Jika ada kebenaran, datangnya dari Allah, dan jika ada kekurangan, itulah dari diri saya sendiri. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mari kita bersilaturahmi lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.